Raja Sulaiman yang dicatat sebagai pendiri kota Manila. Iya, betul. Iya. Dan setelah mereka damai, mereka menginginkan orang Minangkabau ini jadi rajo di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAM TV kembali di hadapan Anda. Saudara, dimanapun Anda berada, MAM TV kali ini menampilkan tamu kita, Dr. Emeraldi Chatra, MSI. Saya mohon maaf, diplom di Inggris saya lupa di belakangnya apa. Beliau Doktor Ilmu Komunikasi, Master Komunikasi, Diplom Komunikasi, sempat merantau ke Inggris, England. Kalau rantau di Pulau Jawa mungkin sekitar 5 tahun tambah 3 tahun, ya 8 tahun lah minimal. 14 tahun. 14 tahun ternyata. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya tentang rantau, suka duka sedikit banyak bisalah. Ya, alhamdulillah banyak. Orang menyebutnya Pak M. Ini Pak M. Ya. Bisa 1M saja, bisa E dan M. Pak M tidak susah mengenalinya di Sumatera Barat. Oke, kita bicara rantau lah sedikit dengan Pak M. Pak M, dalam episode lalu kita bicara dengan Bung Bram. Ada beberapa hal yang mungkin saya konfirmasi dengan Pak M ini. Kato mengatakan ada 2 gelombang besar orang Minang merantau. Ya, katakanlah tekanan ekonomi ketika resesi tahun 20-an atau politik ketika PRRI. Mungkin Pak M punya cara pandang berbeda. Apakah merantau itu hanya karena tekanan atau ada hal lain yang menyebabkan orang Minang merantau, Pak M? Begini, kalau kita lihat fenomena merantau ini sebenarnya sudah jauh ke belakang. Tapi awalnya merantau itu lebih diutamakan untuk adanya misi-misi tertentu. Ada misi? Ada misi. Jadi tidak sembarang orang pergi merantau. Orang merantau itu dibekali dengan pengetahuan, dengan segala macam. Ya mungkin berbeda lah dengan orang sekarang. Cukup dengan modal beli tiket ke rantau saja. Gitu. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Ada 2 misi sebenarnya perantauan orang Minang pada masa lalu. Misi menyebarkan Islam dan misi menyebarkan ajaran Minangkabau itu sendiri. Itu Pak Siko. Misi menyebarkan. Nah, kalau misi menyebarkan Islam itu sebagai contoh misalnya Rajo Bagindo. Oh, yang ke Filipina? Iya. Yang mendirikan kerajaan Sulu. Iya. Ya, menurut catatan sejarah beliau itu sudah sampai ke Sulu, Sabah itu, dan mulai mendirikan perkampungan Islam di sana itu 1394. Oh, masih masa Aditya Orman itu, Pak? Oh, masih. Jadi awal sekali kan? Iya, tapi sekitar 100 tahun setelah meninggalnya Malikul Saleh di Aceh. Iya. Artinya pengaruh Aceh ini sudah sampai ke Minangkabau sebelumnya, dan itulah melahirkan orang seperti Rajo Bagindo itu, yang kemudian berkelana di daerah Filipina itu sampai ke Pulau Luzon, dan salah satu keturunan beliau itu adalah Rajo Sulaiman. Raja Sulaiman yang dicatat sebagai pendiri kota Manila itu. Iya, betul. Dan mereka itu adalah kelompok-kelompok penyebar Islam. Dan MNLF sekarang itu masih warisan dari Raja Bagindo. Jadi makanya Raja Sulu yang kemarin itu kan pakai nama Kiram di belakang itu. Setahu saya Kiram itu memang orang awak di sini gitu. Iya, ada Yayan Kiram, ada Tamrin Kiram seperti itu. Dan pernah saya tanya itu, ini ada hubungannya dengan Yayan nggak ini? Saya bilang kan, teman saya kebetulan keturunan Kiram. Iya, tapi nggak tahu. Tapi itulah faktanya seperti itu. Itu satu, Pak, yang katakanlah menyebarkan Islam. Tapi ada cerita Raja Malewar, Pak M pernah cerita itu. Islam juga yang disebarkan atau? Kalau Raja Malewar itu kan ceritanya hampir sama sebenarnya yang terjadi di Rejang Lebong gitu. Ada perbedaan sedikit. Tapi begini, Raja Malewar itu kan raja yang diminta
Jadi kelompok-kelompok di Negeri Sembilan itu, puak-puak di Negeri Sembilan itu tidak pernah bisa berdamai. Jadi mereka terus butuh tokoh untuk menamaikan mereka. Betul. Jadi kemudian dimintalah seorang tokoh ke Pagaruyung dan dikirimlah Sultan Malewar ke sana. Iya. Tapi dengan perjanjian bahwa Sultan Malewar itu harus punya kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang di Puak itu, supaya bisa mendamaikan. Iya. Kalau kedudukannya rendah tentu tidak bisa mendamaikan. Iya. Maka akhirnya Sultan Malewar ini menggunakan ilmu Minangkabau-nya dalam tanda petik untuk membuat masyarakat di sana tertata dengan rapi. Makanya sampai sekarang itu di sana tetap dipakai adat Tumanggung dan adat Perpati. Iya, betul. Pak M, jadi ini agak duluan dari pikiran Kato sebenarnya. Minangkabau itu merantau itu memang ada sesuatu di dahulunya, ada bukan sentrifugal karena tertindas ekonomi atau politik semata. Tidak. Jadi karena memang ada pengetahuan tentang kemasyarakatan yang lebih unggul pada waktu itu dibandingkan daerah-daerah lain. Di Rejang Lebong misalnya, hampir sama dengan Negeri Sembilan, itu petulai-petulai di Rejang Lebong itu tidak pernah bisa rukun. Mereka selalu ribut, selalu berperang seperti itu, dan kemudian ada orang dari Minangkabau yang bisa mendamaikan mereka. Iya. Dan setelah mereka damai, mereka menginginkan orang Minangkabau ini jadi rajo di sana, jadi rajanya. Iya. Nah, tapi karena orang ini lulusan Pagaruyung, kalau begitu lah. Saya menganggap Pagaruyung itu sebuah sekolah yang luar biasa pada waktu itu. Mungkin dalam panasnya sekarang barangkali orang Rejang itu diminta untuk datang ke Pagaruyung meminta legitimasi supaya dia bisa menjadi raja di Rejang Lebong. Tapi bukan hanya itu sebenarnya, di Skalabrak di daerah selatan juga Sumatera Selatan itu raja mereka itu juga datang dari Minangkabau. Iya. Sebenarnya perantau-perantau Minang yang terkenal itu kan ada juga yang sampai ke Sulawesi. Ada 3 datuk mungkin Pak ingat. Datuk Ribandang, Datuk Patimang, Datuk Aditiro. Mereka penyebar Islam. Mereka penyebar Islam. Artinya merantau itu sebuah misi. Bukan cari uang, bukan cari kaya. Tapi membawa satu yang lebih sebetulnya dari sekedar harta. Iya. Dan Minangkabau besar karena mereka ada di sana. Iya. Nah, ini kita masuk pada case kedua nih, Pak. Perantau, kalau generasinya Rajo Malewar, Rajo Bagindo, dan sekian datuk di Sulawesi itu membesarkan Minangkabau di rantau. Pak M bagaimana melihat perantau Minang? Sekarang ada pergeseran, saya melihat ada pergeseran. Perantau-perantau yang ada sekarang itu justru ingin membesarkan Minangkabau, bukan membesarkan rantaunya. Ya kan, kalau perantau yang dulu itu dia membangun komunitas-komunitasnya di rantau itu dan memblend mencampurkan pikiran-pikiran lokal dengan pikiran Minangkabau. Jadi tidak murni juga, ini harus Minang begitu, enggak. Tapi mereka mencampurkan dan memasukkan ajaran-ajaran Minangkabau ke dalam tatanan masyarakat yang ada di rantau itu. Mereka membesarkan rantau itu dengan pola rantaunya. Tidak 100% pola Minang yang dipaksakan. Tidak. Jadi mereka juga tidak jual habis. Iya. Jadi pikiran-pikiran Minang yang bagus-bagus itu yang mereka tanamkan, dan tidak pula harus matrilineal. Tidak harus dagang matrilineal. Saya pikir Pak M itu samalah dengan founding father Republik Indonesia. Betul. yang memperkenalkan sekian pikiran Minangkabau, demokrasi Minangkabau. Ya. Artinya tidak harus 100% Minangkabau. Tidak. Jadi karena tujuannya sebetulnya adalah menata masyarakat. Kalau dipaksakan pikiran-pikiran yang datang dari Minangkabau, barangkali yang terjadi bukan penataan tapi konflik baru. Ya, karena itu penjajahan. Hegemoni baru dari pikiran Minangkabau. Betul. Tapi mereka masuk di sana, diterima di sana, dan besar di sana. Dan tidak dianggap sebagai penjajah. Bukan penjajah. Iya, bukan penjajah. Mereka membesarkan itu. Dibesarkan lagi oleh masyarakat. Iya. Oke, pemirsa MAM TV, Pak M punya pikiran baru bahwa
orang Minang merantau itu dengan misi dan mereka besar di rantau dan dianggap orang Minang yang besar di sana membesarkan negeri itu, tidak menjajah, tidak ada hegemoni Minangkabau dimanapun. Oh iya, hegemoni Minangkabau di rantau ini ada yang bertanya-tanya, kok tidak ada kampung Minang di Jawa itu, Pak? Kalau kampung Batak, kampung Cino banyak. Ya, fenomena orang Minang membuat rumah gadang di rantau itu kan baru sekarang aja. Ya, dulu mana ada, gitu kan. Orang Minang itu sifatnya dia memakai prinsip bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kan, masuk ke kandang harimau mengaum kan. Iya. Tapi kalau sudah buat rumah gadang di rantau itu fenomena belakangan. Ada eksklusivisme baru. Ya, dan sebenarnya kalau kita mau jujur ya, untuk sebuah pengembangan kebudayaan itu ada nilai negatifnya juga. Kenapa? Karena orang akan memandang kita tidak beda dengan imigran dari daerah lain yang kemudian juga ingin menguasai daerah itu. Iya. Jadi Minangkabau merantau itu inklusif. Iya, betul. Menyatu. Tidak menjadi orang baru di sana, tapi menjadi orang sana dan memberi warna di sana. Iya. Ya, tahun 80-an waktu saya masih kuliah di Bandung, saya jalan-jalan beberapa daerah di Jawa itu saya menemukan ada orang-orang awak yang kemudian diangkat jadi kepala desa apa macam, dan sehari-hari mereka menggunakan bahasa lokal yang sangat fasih begitu ya. Setelah terpancing baru kemudian keluar bahasa Minangnya. Iya. Begitu. Dan mereka bisa lebih Sunda daripada orang Sunda ketika bisa lebih Sunda daripada orang Sunda, bisa lebih Jawa daripada orang Jawa. Iya. Kromo Inggil itu mereka kuasai. Ada kepala desa di Jawa itu yang ketika kita pertama kali ketemu dengan dia, kita tidak menduga bahwa dia orang Minang. Karena bahasanya begitu halus. Iya, fenomena orang Minang merantau dengan misi, kemudian besar di rantau, menyatu dengan rantau, membesarkan rantau, tidak eksklusif. Itu fenomena lama, kata Pak M. Fenomena baru ada inklusivisme, eksklusivisme yang muncul. Sedikit saja Pak M. Ada enggak Pak M melihat eksklusif itu sedang masuk ke Minangkabau sekarang? Katakanlah perantau yang, ya mohon maaf, ingin merubah Minangkabau dari atas pematang, istilah Bung Bram dalam cerita yang baru. Ya. Tidak turun ke luluk sawah. Ya, mungkin fenomena ini didasari oleh semacam kekecewaan juga. Kenapa sekarang Minangkabau tidak lagi bisa mengekspor pengetahuan keluar? Nah, masalahnya sekarang orang Minangkabau yang ada di kampung pikirannya lain lagi. Itu yang menyebabkan pada akhirnya muncullah gejolak. Ya. Ada gesekan. Makanya menurut hemat saya lebih baik disamakanlah dulu gelombangnya, persepsinya. Sebenarnya apa yang salah dengan Minangkabau ini itu harus menjadi pemahaman bersama kedua belah pihak. Jadi bukan hanya satu pihak saja yang mencoba menilai-nilai, melihat-lihat dari jauh, kemudian ingin pula merubah dari jauh, begitu. Itu rawan konflik. Iya, dengan teropong untuk memperbaiki sebuah kampung dari jauh mungkin ada yang tertinggal, Bang. Ini mungkin pola pikir baru juga, ya, yang tidak pernah ada sebelumnya. Ahistoris. Saudara, selintas dulu bahwa pemikiran ingin merubah dari jauh itu ahistoris, kata Pak M. Kita cukupkan sekian. MAM TV akan muncul episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.